Nelayan Garut Selatan yang berbatasan langsung dengan samudra terluas ketiga dunia, Samudra Hindia, memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Dengan potensi ini, seharusnya nelayan Garut Selatan bisa hidup lebih dari layak. Namun kenyataannya berkata lain. Di pesisir, hampir semua nelayan tradisional hidup dalam keterbatasan. Status desa wisata pun tidak serta-merta mendongkrak kesejahteraan. Nama pantai Ranca Buaya belum sepopuler pantai tetangga, Pangandaran. Terpaan angin kencang dan ganasnya ombak Samudra Indonesia adalah pemandangan sehari-hari warga pesisir Cidora, sebuah desa di Kecamatan Ranca Buaya. Bertaruh nyawa pada alam, itulah konsekuensi yang diambil Rohim dan nelayan pantai selatan lainnya. Rohim menjadi nelayan lobster sejak masih anak-anak, mengikuti jejak ayahnya yang juga sebagai nelayan. Kini umurnya semakin bertambah, namun tidak sejalan dengan nasibnya yang berjalan di tempat. Saya berjumpa Rohim saat ia tengah bersiap-siap melaut. Lagi rapi-rapi, mau mancing ya Pak? Musim angin timur adalah waktu yang sangat dinanti Rohim. Riak ombak yang rendah memudahkan pekerjaannya mencari lobster. Bukan kapal pengangkut canggih layaknya kapal ikan di pelabuhan. Rohim hanya memakai peralatan seadanya. Perahunya terbuat dari ban dalam mobil yang dirajut dengan tambang sebagai tempat mendudukan badan. Benar-benar bukan material yang layak untuk medan ekstrim pantai selatan. Ban lentur dan tipis ini sangat rentan goncangan, serta mudah pecah. Jika kepanasan, ban ini bisa saja meledak tiba-tiba. Bukan tidak pernah terlintas dalam pikiran Rohim akan bahaya ini. Namun untuk terus menafkahi keluarganya, Rohim pun seakan menyampingkan nyawanya sendiri. Ini jaringnya panjang juga ya? Kalau ini jodang. Ini buat nyari apa? Lobster? Ini Bapak umpannya gimana caranya pasangnya? Ini caranya... Siang ini, ombak sedang bersahabat. Persiapan selanjutnya adalah memasang umpan di perangkap. Ini satu gini aja cukup. Tidak hanya dengan jaring, bagi nelayan lobster di Ranca Buaya, jodang atau perangkap lobster adalah alat yang paling efektif untuk menangkap udang besar. Kami tidak hanya berdua. Soleh, anak sulung Rohim, ikut membantu memasang jodang. Semua jodang diletakkan di perahu Soleh, karena ukuran perahu Rohim jauh lebih sempit. Dari bibir pantai yang cukup luas dan tak berkarang, kami turun melaut. Namun, tidak asal naik ke ban karet. Rohim membaca kondisi ombak terlebih dahulu. Tanpa dayung seperti biasanya, Rohim mulai mengajarkan saya mendayung ban dengan piring plastik. Hanya menggerakkan telapak tangan sambil mendorong piring di permukaan laut. Bagi saya, yang sulit adalah beradaptasi dengan gerakan ban. Perahu buatan ini begitu peka terhadap goncangan. Merubah posisi badan sedikit saja, goncangannya sangat terasa, mudah sekali terbalik. Kedua kaki sama sekali tidak nyaman karena selalu menyentuh air. Posisi badan pun hanya beberapa sentimeter dari permukaan laut. Jarak 300 meter harus dilalui dengan waktu yang begitu lama. Saya hanya bisa menatap ombak besar yang akan menerpa perahu ini. Dalam beberapa detik, ombak akan mendekati ban ini. Nyali saya ciut seketika. Rasa panik pun muncul tanpa dapat dikendalikan. Ini sama sekali bukan pekerjaan mudah. Yang dapat dilakukan saat ini adalah mengatur rasa panik dan melanjutkan perjalanan. Karena kami sudah hampir setengah perjalanan. Detik-detik menegangkan telah terlewati. Karena menurut Rohim, lokasi laut yang paling berbahaya untuk perahu adalah dekat pantai. Ombak demi ombak pun terlewati. Pelan-pelan, saya mulai beradaptasi menghadapi guncangan yang tidak biasa ini. Saat ombak melintasi bawah ban, goncangan ban menjadi tidak stabil. Pengguna ban pun harus berkonsentrasi
agar ban tidak terbalik. Kami pun memilih untuk tidak mengayuh piring untuk menghindari goncangan berlebih. Satu persatu jodang mulai dilepas. Perangkat ini telah dirancang agar tidak mudah berpindah tempat, dengan cara diberi pemberat batu hingga ke dasar laut. Jodang yang telah dilepas kemudian ditinggalkan. Jodang-jodang ini akan diambil keesokan harinya. Pekerjaan selanjutnya adalah mengambil jodang yang diturunkan hari kemarin. Gabus putih ini menjadi penanda posisi jodang Rohim. Tali sepanjang 20 meter ditarik hingga sampai ke bagian perangkapnya. Pengambilan lobster dengan cara tradisional ini masih dalam batas kewajaran, karena perburuan tidak dilakukan secara besar-besaran. Dampak positif terhadap keberlangsungan hidup nelayan tradisional membuat Rohim dan para nelayan di sini tetap menjaga populasi lobster di sini. Meskipun sebenarnya mereka saling berlomba meraup penghasilan sebanyak-banyaknya. Kak, ini kenapa sih pakai perahu kayak gini, Pak? Kenapa nggak pakai yang kayu atau yang fiber aja gitu? Kan karena kan nggak punya uang untuk belinya. Kan cuma sekarang kan harganya nggak kurang lebih daripada 10 juta, 5 juta, sampai 5 juta gitu perahu. Seperti yang perahu begini ya. Iya, tapi kan lebih aman ya Pak ya kalau pakai perahu itu ya? Itu lebih enak, lebih aman, lebih aman gitu. Kalau punya uang beli perahu kan sekarang harganya perahu sama mesin itu seunit 40 juta. Sekarang kalau perahu begini. Tapi Bapak gimana ini rasanya, maksudnya pakai perahu kayak gini, ombak besar gitu kan? Lumayan Pak, ini dari darat tadi. Gimana? Ngeri. Cari makan, tidak ada lagi yang memaksakan aja. Yang diharapkan supaya selamat gitu. Bisa anak makan, ikan, dapat lobster. Terus kalau lagi misalnya musim ombak di sini kan apa, musim barat ya kalau lagi ombak besar? Terus Ya tempo aja cuaca. Kerja Pak? Iya kerja. Tetap ke laut? Iya. Nggak ada lagi yang kejadian, cuma begini. Kebun gitu? Ya Petani? kebun itu kan cuma sedikit kan. Kisah Rohim hanyalah segelintir potret kehidupan nelayan tradisional yang masih didera kemiskinan. Risiko kerja tak lagi menjadi prioritas asalkan dapur tetap mengepul. Musim lobster di pantai Ranca Buaya terjadi selama 3-4 bulan setiap tahunnya. Tidak hanya jodang, jaring juga diturunkan untuk menangkap lobster. Metode jerat pasif ini memang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil. Namun tidak merusak karang serta mengganggu ekosistem laut lainnya. Sesampainya di pantai, lobster dilepas dari jeratan jodang dan jaring. Proses melepasnya tetap hati-hati agar udang ini tetap hidup dan utuh keseluruhan tubuhnya. Untuk menjaga keutuhan fisik lobster, terkadang nelayan membiarkan jaringnya rusak dibanding harus menerima jumlah rupiah yang sedikit akibat badan lobster yang tidak sempurna. Selain dari ukuran dan jenisnya, bagian kaki dan mata juga menjadi penanda tinggi rendahnya harga lobster. Jika bagian-bagian itu hilang atau mati, harga lobster akan merosot hingga 80%. Perjuangan berat menantang maut para pencari lobster akhirnya terbayarkan dengan lembaran rupiah yang cukup menggiurkan. Bagi warga Cidora, alam telah berbaik hati memberikan penghidupan. Tidak selalu dengan mencari ikan laut. Ada juga yang menyandarkan hidupnya pada rumput laut alami yang biasa disebut hanen. Wilayah sebaran jenis rumput laut di Indonesia nyaris merata di sekeliling kepulauan. Untuk rumput yang tumbuh alami terdapat di hampir seluruh perairan dangkal yang memiliki terumbu karang. Meski hanen kerap ditemukan di atas substrat pasir dan karang mati,
Di beberapa daerah pantai di selatan Jawa, banyak ditemui hanen hidup di atas karang terjal yang melindungi pantai dari deburan ombak. Pengambilan hanen di sini hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar. Saya berjumpa Agus. Lebih dari 7 tahun, pria berusia kepala 4 ini terpaksa menjadi pemburu rumput laut liar. Pekerjaan utamanya adalah nelayan. Namun, saat musim ikan sepi, Agus banting setir sementara dengan berburu rumput laut. Kali ini, ia tidak sendiri. Dini putri sulungnya ikut membantu mencari hanen. Sambil menunggu rumput laut kering, Agus dan Dini kembali turun ke laut. Ternyata tidak ada sulit-sulitnya sama sekali mengambil hanen ini. Sama caranya seperti mencabut rumput biasa. Namun, jangan pernah sekali-kali terlena dengan riakan ombak. Tanpa bisa diketahui, ombak besar kerap datang menghampiri tiba-tiba. Selain itu, dikelilingi oleh karang tajam bukan berarti kegiatan ini aman. Saat musim surut panjang, hanen dapat dipetik dengan mudah hanya dengan berjalan kaki. Namun tidak saat musim pasang, badan harus basah-basahan karena harus menyelam. Kedalamannya yang sanggup digapai pun hanya maksimal 2 meter. Selebihnya terlalu beresiko. Pak, tadi teh sekilo berapa, Pak? 1.000. 1.000 teh 1.000? Iya, 1.000. Tadi dapat cuma 4 kilo sama? Iya, 4.500. Itu tuh dari pagi tadi ngambil teh? Iya, dari pagi. Dari pagi sampai siang dapat uang 4.500. Iya. Emang biasanya dapat uangnya segitu? Iya, kadang-kala 5.000. Kalau lautnya bagus, kadang-kala 10.000 lah sehari. Paling banyak dapat berapa? 10.000. Jawa Barat masih menyandang sebagai salah satu provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Badan Pusat Statistik Jawa Barat mendata ada 202.000 penduduk miskin di Kabupaten Garut. Bahkan, jika dibandingkan dengan 26 kota kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat, kemiskinan di Kabupaten Garut berada paling tinggi kedua setelah Kabupaten Bogor. Mungkin bagi masyarakat pesisir pantai selatan Jawa Barat, ombak Samudra Hindia tidak lagi dianggap sebuah hambatan. Mengais rezeki dekat kejaran gelombang laut sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sejak batu Bung Bulang kembali populer, penambang batu seolah tak pernah berhenti berlomba mencari harta di perut bumi. Hal serupa juga dilakukan oleh pencari kepingan limbah batu. Mereka seperti tak mau ketinggalan berebut rezeki. Mereka yang terbatas masalah ekonomi hanya mampu meraup rupiah dari sisa kerukannya saja. Di salah satu sudut pantai Ranca Buaya adalah tempat Mus bekerja mencari batu. Ia telah mendapat lahan pekerjaan baru sejak tambang galian batu Bung Bulang dibuka 2 tahun silam. Mencari serpihan sisa galian batu yang ada di pinggir pantai Ranca Buaya adalah kegiatan rutinnya belakangan ini. Area pantai yang Mus kunjungi hanya pantai yang dialiri muara sungai. Karena di sini banyak bongkahan limbah batu akik mengalir dari hulu, tempat galian batu berasal. Butiran demi butiran batu Mus cari dengan penuh kesabaran. Tidak memakai alat apapun, bapak 3 anak ini hanya mengandalkan mata dan tangan saja. Dengan seksama, ia mencari sisa batu galian di antara ribuan batu pasir. Tak ada kilau khusus seperti logam mineral pada umumnya. Batu yang kerap disebut akik ini tak memiliki corak atau warna mencolok. Mahir saja yang mampu mengetahui jenis batu berharga Bung Bulang. Tidak pernah ia sangka sebelumnya kegemaran mengumpulkan batu akik bisa menghasilkan rupiah yang tidak terkira. Daerah kepungan ombak pantai selatan termasuk paling berbahaya di Indonesia. Mau tak mau, kondisi ini harus benar-benar Mus perhatikan. Meski tinggal di lingkungan Laut Selatan Jawa, ketinggian ombak tidak pernah bisa ia prediksi. Apalagi saat musim angin barat, saat ombak sedang ganas-ganasnya di lautan lepas selatan ekuator ini.
Niat mencari batu terpaksa ia urungkan karena gelombang tinggi laut dapat dengan mudah menyapu nyawanya. Beruntung saat musim timur kali ini membuat pencari batu akik bisa bekerja lebih santai. Namun tetap saja, tidak ada yang bisa melawan kekuatan alam. Mereka harus berpangku pada kondisi pasang surut air laut. Pada saat surut, pencari batu hanya bisa bekerja dalam hitungan jam saja. Namun keadaan akan berubah jika laut pasang. Pencari batu hanya bisa gigit jari, karena sangat mustahil untuk mendekati bibir pantai di saat ombak tinggi menerjang. Pak? Ya. Lagi nyari apa? Lagi nyari batu. Batunya batu apa yang dicari? Ya batu yang unik-unik gitu, yang bisa dijual. Gitu. Oh. Nama-nama kebutuhan. Batu spesial yang bisa dijual gitu. Ini emang biasa kejar-kejaran sama ombak kayak gini ya? Maksudnya ini aja udah ada ombak nih. Oh, wow, Akbar. Ngeri ya? Saya memperhatikan Mus tak henti-hentinya menunduk, mengumpulkan kepingan batu berharga. Seakan berlomba dengan pencari batu lainnya, Mus terus mencari sambil berharap mendapatkan secercah harapan. Mencari batu akik di antara ribuan batu pantai tidaklah mudah. Jika tidak memiliki keahlian khusus, akan sangat membingungkan. Kepingan kecil batu warna-warni ini berhasil menyulitkan saya. Tidak jarang saya terkecoh oleh cangkang siput kecil yang bertebaran. Saya tidak pernah menduga, dari tekstur dan bentuk batu yang tidak beraturan, batu akik sampahan ini sangatlah berharga. Peluang Mus mendapatkan batu bergantung pada debit air sungai. Jika air dari hulu deras, kemungkinan mendapatkan batu di sekitar muara pantai lebih besar. Kali Bapaknya tuh seberapa tahun, Pak? Pelarian batu, Pak? Ada setahun dari 2013. Ini emang biasa kejar-kejaran sama ombak kayak gini ya? Maksudnya ini aja udah ada ombak nih. Oh, wow, Akbar. Ngeri ya? Karena kan gitu. Kalau cair, karena dikorek gitu. Oh gitu. Itu kan lumayan itu ombaknya gede, Pak. Harus hati-hati berarti ya? Masih kayak mending ombak kecil mah. Agung bisa. Pak, emang batu biasanya Bapak kalau nyari di sini paling mahal pernah dapat berapa? Ya kalau mahal sih ya 1 juta aja di Sempurna gitu. Kadang-kadang enggak gitu, nggak dapet apa-apa. Satu hari pernah dapat 1 juta? Satu hari sih pernah dapat, cuman kalau diperhitungkan kan berapa hari gitu nggak dapat lagi gitu. Kebutuhan pangan memaksa Mus untuk mendapatkan rupiah setiap hari. Saat batu didapat, batu kemudian dijual kepada pembeli langganan. Meski hanya bongkahan buangan, ternyata penjualan batu akik ini sama sekali tidak sulit. 200 pada di pasian, mangga lah, 200 kayak jual biasa, cuman ya etang. Faktor tingginya permintaan batu bung bulang belakangan ini membuat pembeli berebutan mencari koleksi untuk dijual kembali. Harga jual batu tentu dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nilai jual batu ditentukan oleh kualitas batu, yakni dari ukuran, warna, dan kejernihannya. Semakin tinggi kualitas batu, tentu lembaran rupiah yang diterima penjual akan semakin banyak.